ada detik-detik dalam hidup yang diam-diam mengubah segalanya. Bukan dengan gemuruh, bukan dengan sorotan, tapi dengan keheningan yang dalam. Di saat dunia lain tertidur dan kamu duduk sendirian, merenung, merasa ada yang tak lagi sama. Di sanalah semuanya bermula. Di tengah luka, kehilangan, dan ketidakpastian. Di titik nadir yang selama ini kamu kira adalah akhir. Ternyata, disitulah awal yang sebenarnya sedang menunggumu. Jiwa terpilih, kamu bukan sembarang jiwa yang tersesat di tengah badai kehidupan. Kamu adalah cahaya yang dibentuk oleh badai itu sendiri. Kamu bukan produk dari lingkunganmu. Kamu adalah ciptaan dari panggilan langit. Saat orang lain berusaha bertahan dari luka, kamu justru sedang dibentuk oleh luka itu menjadi kekuatan. Saat orang lain menyembunyikan air mata, kamu menenun air mata itu menjadi doa yang mengubah takdir. Inilah saatnya kamu mendengar pesan ini. Bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu. Karena pesan ini hanya bisa diterima oleh jiwa yang telah dibuka oleh semesta. Kamu tidak akan lagi menjadi seperti yang dulu. Kamu akan tumbuh menjadi seseorang yang bahkan tidak akan kamu kenali. Perubahan ini bukan kosmetik, bukan sekadar naiknya status atau bertambahnya pengikut. Ini adalah transformasi esensial, perubahan dari dalam. Dari manusia biasa menjadi sosok yang ditandai. Dari anak dunia menjadi utusan cahaya. Dari seseorang yang pernah diremehkan menjadi jiwa yang tidak bisa diabaikan lagi oleh siapapun. Kamu akan melihat dirimu sendiri bangkit dari reruntuhan yang dulu kamu anggap sebagai kuburan harapanmu. Tapi ternyata di sanalah kamu dikuburkan, bukan untuk mati, melainkan untuk dilahirkan kembali. Seperti benih yang harus tenggelam ke dalam tanah agar bisa tumbuh menuju langit. Akan tiba hari ketika kamu berjalan di depan cermin, menatap sosok di balik kaca dan bertanya, "Siapa aku sekarang?" Karena kamu akan berbicara berbeda, kamu akan berpikir berbeda, kamu akan merasakan hidup ini dengan cara yang bahkan tidak akan bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Dirimu yang lama akan mengucapkan selamat tinggal, tanpa drama, tanpa tangisan. Karena waktumu telah tiba. Ini bukan sekadar perubahan. Ini adalah kelahiran kembali. Dan ketika hari itu tiba, kamu tidak hanya akan menjadi kuat. Kamu akan menjadi jawaban dari doa banyak orang. Kamu akan menjadi tempat pulang bagi mereka yang tersesat. Kamu akan menjadi cahaya yang tidak bisa disembunyikan oleh gelap manapun. Dan yang paling penting, kamu akan menjadi kamu. Versi sejati yang selama ini terkurung di balik bayangan masa lalu. Jiwa terpilih, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan video biasa. Ini bukan pesan motivasi murah yang berlalu begitu saja. Ini adalah panggilan dari langit yang datang padamu melalui perantara suara ini. Dan kamu tidak sedang membacanya secara kebetulan. Ada alasan ilahi mengapa kamu sampai di sini. Karena semesta telah menunggu terlalu lama untuk kamu bangkit dan mengambil tempatmu yang sesungguhnya. Inilah saatnya kamu menjadi yang seharusnya kamu jadi.
bukan seperti yang mereka harapkan, tapi seperti yang semesta tetapkan. Dan sebelum kamu menyelam lebih dalam ke dalam pesan yang telah disiapkan untukmu, kirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima transformasi ini dengan sepenuh hati. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar 77. Agar semesta tahu bahwa kamu adalah salah satu dari mereka yang tidak lagi ingin bersembunyi, karena kamu telah tiba di awal dari segalanya, dan takdirmu sudah menunggumu. Bagian 1. Panggilan rahasia dari takdirmu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan segenap jiwa. Sebuah tarikan halus dari semesta yang datang bukan lewat suara keras, tapi melalui desahan angin malam, melalui keheningan yang tiba-tiba terasa begitu dalam, melalui detak jantungmu yang mendadak terasa seperti sedang memberi pesan. Dan hanya jiwa-jiwa yang terpilih yang mampu mendengarnya. Jiwa terpilih, kamu mungkin sedang merasa tidak berada di tempatmu. Kamu mungkin berjalan di tengah keramaian, namun merasa asing. Kamu mungkin tertawa di depan orang-orang, tapi jiwamu sedang menangis diam-diam. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kalah, tapi karena jiwamu sedang mengetuk pintu langit, meminta petunjuk, meminta jawaban, meminta jalan pulang menuju jati dirimu yang sesungguhnya. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa hidup terasa seperti ini? Mengapa seolah kamu terjebak dalam sesuatu yang tidak kamu mengerti? Mengapa ada kerinduan yang tak bisa kamu jelaskan? Seolah ada sesuatu yang hilang, tapi kamu sendiri tak tahu apa itu. Itulah panggilan. Sebuah panggilan yang tidak ditujukan kepada semua orang. Sebuah panggilan yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang telah melewati luka paling dalam, yang telah menangis paling lama, yang telah hancur begitu berkeping-keping, namun tetap memilih untuk tidak menyerah. Panggilan itu bukan untuk mereka yang sekadar ingin nyaman. Panggilan itu bukan untuk mereka yang ingin tetap menjadi biasa, tapi untuk kamu. Kamu yang pernah dipinggirkan. Kamu yang pernah merasa tidak cukup. Kamu yang pernah dilupakan dunia, namun dipilih oleh semesta. Ketika dunia memaksamu menjadi seseorang yang bukan dirimu, takdirmu justru sedang memanggilmu untuk kembali. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kembali pada inti keberadaanmu. Kembali pada cahaya dalam dirimu yang selama ini tertutup oleh kabut luka, trauma, dan harapan orang lain. Kamu bukan korban dari kisah hidupmu. Kamu adalah benih cahaya yang sedang dipaksa tumbuh di dalam tanah yang paling gelap. Gelap. Dan seperti halnya benih, kamu memang harus terkubur dahulu. Kamu memang harus ditimpa tanah kehidupan, dikecewakan, ditinggalkan, dilupakan. Tapi itu bukan akhir, itu proses kelahiran. Jiwa terpilih, kamu sedang dipanggil untuk kembali pada takdirmu. Tapi kamu tidak akan kembali dalam wujud lamamu. Tidak. Kamu akan kembali sebagai sesuatu yang baru. Sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak akan mengenalinya. Kamu akan menjadi sosok yang berjalan dengan ketenangan. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena kamu telah menaklukkan badai di dalam dirimu. Kamu akan menjadi pribadi yang dihormati, bukan karena kamu meminta, tapi karena auramu memancar,
dari luka-luka yang telah kamu sembuhkan sendiri. Kamu akan menjadi seseorang yang ditunggu banyak orang, bahkan oleh mereka yang dulu menertawakanmu. Dan semua itu dimulai dari sekarang, dari detik ini. Ketika kamu berhenti melawan perubahan dan mulai menyambut panggilan, karena kamu tidak dilahirkan untuk menjadi salinan orang lain. Kamu dilahirkan untuk menjadi cahaya yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Kamu adalah satu-satunya versi dari dirimu yang pernah diciptakan oleh semesta. Dan sudah waktunya kamu menerima kenyataan itu dengan penuh keberanian. Biarkan semesta tahu bahwa kamu telah mendengar panggilan itu, bahwa kamu siap, bahwa kamu tidak akan mundur lagi. Karena cahaya yang selama ini kamu cari ternyata sedang menunggu untuk dilepaskan dari dalam dirimu. Dan inilah permulaannya. Titik awal menuju transformasi yang tak akan bisa dibatalkan lagi. Titik awal dari takdirmu yang selama ini diam-diam mengawasi setiap langkahmu, menunggumu siap untuk menjawabnya. Bagian 2. Hancurnya identitas lama. Sebelum kamu menjadi dirimu yang baru, kamu akan merasa seperti kehilangan dirimu yang lama. Dan itu menakutkan. Rasanya seperti tidak lagi mengenal siapa kamu sebenarnya. Apa yang dulu kamu banggakan, perlahan kehilangan makna. Apa yang dulu kamu kejar mati-matian, kini terasa hampa. Apa yang dulu kamu sebut sebagai identitas, mulai runtuh satu persatu. Jiwa terpilih, jangan panik saat semuanya mulai terasa kabur. Itu bukan pertanda bahwa kamu tersesat. Justru itu adalah tanda bahwa kamu sedang dibebaskan. Dibebaskan dari peran palsu yang selama ini kamu mainkan untuk menyenangkan dunia. Dibebaskan dari topeng yang selama ini kamu pakai agar diterima. Dibebaskan dari harapan orang lain yang terus menekanmu untuk menjadi seseorang yang bukan kamu. Semesta tidak sedang menghancurkanmu untuk membuatmu menderita. Semesta sedang melepaskan segala sesuatu yang bukan bagian dari dirimu yang sejati. Dan proses ini menyakitkan, karena kita terikat pada banyak hal yang kita kira adalah bagian dari kita, padahal mereka hanyalah serpihan yang menempel karena ketakutan, bukan karena kebenaran. Kamu akan merasa sepi di tengah banyak orang. Kamu akan merasa asing dengan kebiasaan lama yang dulu terasa nyaman. Kamu akan merasa tidak cocok lagi dengan percakapan yang dulu kamu nikmati. Dan di titik itu, kamu mungkin merasa aneh terhadap dirimu sendiri. Tapi jangan khawatir, karena ini adalah tanda bahwa kamu sedang bertransformasi. Dan setiap transformasi sejati dimulai dari kehancuran identitas lama. Bayangkan kupu-kupu. Sebelum ia bisa terbang, ia harus membungkus dirinya dalam kepompong. Di dalam gelapnya kepompong, ia melepaskan seluruh bentuk lamanya. Ia tidak lagi menjadi ulat. Ia tidak tahu akan jadi seperti apa. Tapi ia percaya pada prosesnya. Ia percaya bahwa kehancuran bukan akhir, tapi jalan menuju bentuk yang lebih tinggi. Begitu pula kamu, jiwa terpilih. Kamu mungkin merasa seperti tidak punya arah.
Tapi sesungguhnya, kamu sedang diarahkan untuk melupakan siapa dirimu, agar kamu bisa menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Terkadang kita terlalu terikat pada gelar, terlalu bangga pada peran, terlalu melekat pada hubungan, tempat, dan rutinitas yang membuat kita merasa aman. Tapi keamanan itu seringkali adalah penjara yang dibungkus dengan kenyamanan. Dan semesta terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu tinggal di sana selamanya. Itulah mengapa kamu diguncang, dilepaskan, dikisik, dibuang dari tempat-tempat yang dulu kamu sebut rumah. Itu semua bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tidak bisa tumbuh di sana. Kamu tidak bisa berubah menjadi dirimu yang seutuhnya di tanah yang penuh kebohongan dan penyangkalan. Maka terimalah kehancuran itu sebagai bagian dari proses kelahiran, bukan kematian. Jangan menangisi apa yang hilang. Tangisilah jika kamu tetap bertahan di tempat yang sebenarnya tidak lagi sejalan dengan jiwamu. Karena yang sedang hilang darimu adalah apa yang tidak lagi kamu butuhkan. Identitas lama sedang dibakar agar cahaya barumu bisa menyala. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang membebaskan dirimu dari arah yang salah. Dan ketika semuanya telah terbakar habis, ketika tidak ada lagi yang bisa kamu pegang, di sanalah versi baru dari dirimu akan lahir. Bukan dari kehendak orang lain, tapi dari kebenaran yang selama ini bersembunyi di dalam jiwamu sendiri. Jangan takut menjadi asing, karena setiap cahaya yang besar awalnya harus bersinar sendirian dalam gelap sebelum dikenali sebagai terang. Bagian 3. Saat dirimu menjadi asing bagi dirimu sendiri. Akan tiba sebuah masa ketika kamu berdiri di depan cermin dan memandangi pantulan dirimu sendiri. Bukan dengan rasa bangga, bukan pula dengan rasa malu, melainkan dengan keheningan yang dalam. Kamu menatap wajahmu sendiri dan bertanya pelan, "Siapa aku sekarang?" Bukan karena kamu tidak tahu namamu, tapi karena energi yang terpancar dari matamu bukan lagi milik dirimu yang dulu. Suara hatimu terdengar berbeda. Caramu berjalan, caramu berbicara, bahkan caramu memandang dunia telah berubah. Dan kamu menyadari satu hal yang sangat mengguncangkan. Kamu telah menjadi asing bagi dirimu sendiri. Jiwa terpilih, jangan takut saat kamu tidak lagi mengenali dirimu yang kini. Karena ini bukan kegilaan. Ini adalah kelahiran kembali. Perubahan sejati tidak membuatmu menjadi lebih mirip dengan orang lain. Ia justru menjauhkanmu dari versi lamamu. Semakin dalam kamu menyelami keheningan, semakin jelas kamu mendengar suara jiwamu sendiri. Suara yang selama ini tertimbun oleh keramaian dunia dan tuntutan yang bukan berasal dari hatimu. Dan saat kamu mulai mendengarnya, kamu akan mulai berjalan ke arah yang tidak kamu kenal. Namun terasa sangat benar. Kamu akan mendapati dirimu berbicara lebih sedikit, tapi dengan kata-kata yang lebih bermakna. Kamu akan duduk lebih lama dalam diam, tapi dengan pikiran yang lebih luas. Kamu akan tersenyum kepada mereka yang dulu pernah menyakitimu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu telah tumbuh terlalu besar untuk menyimpan dendam di ruang hatimu yang telah bersih. Kamu akan menjauh dari kerumunan yang dulu kamu perjuangkan agar bisa masuk.
dan kamu akan lebih memilih kesendirian yang sunyi, namun jujur, daripada keramaian yang semu namun bising. Kamu akan lebih tenang, lebih bijak, lebih sadar, dan lebih tak terduga. Akan ada orang-orang yang merasa kamu berubah terlalu drastis. Akan ada yang berkata, kamu bukan seperti yang dulu. Dan mereka benar, karena kamu memang bukan yang dulu. Kamu bukan lagi makhluk yang berjalan menunduk karena merasa tak layak. Kamu bukan lagi jiwa yang haus validasi. Kamu bukan lagi tubuh yang menahan sakit demi dianggap baik. Kamu kini adalah versi baru dari dirimu. Versi yang lahir dari luka dan ketegaran. Versi yang muncul dari kehancuran dan pengampunan. Versi yang tidak lagi menunggu izin dari dunia untuk hidup sesuai jiwanya. Perubahan ini memang membuatmu terasa asing. Tapi dalam keterasingan itulah kamu akhirnya pulang, bukan ke rumah, tapi ke dalam dirimu sendiri. Dan percayalah, jiwa terpilih, tidak ada tempat yang lebih menenangkan selain ketika kamu menjadi dirimu sendiri, walau tak satu pun orang mengenalimu lagi. Karena pada akhirnya, tugas hidupmu bukanlah agar dikenali oleh dunia, tapi agar kamu mengenali dirimu sendiri dengan sebenar-benarnya. Kamu akan mulai menyukai ketidakpastian, karena kamu tahu disitulah semesta menyiapkan kejutan-kejutan indah. Kamu akan merasa nyaman dalam ketidaktahuan, karena kamu tahu kamu tidak harus selalu tahu untuk bisa berjalan. Kamu tidak lagi terobsesi untuk menjelaskan semuanya, karena kamu sadar kebenaran terbesar tidak selalu harus dijelaskan. Ia hanya perlu dijalani. Saat kamu menjadi asing bagi dirimu sendiri, jangan buru-buru kembali menjadi yang lama. Biarkan keasingan itu mendewasakanmu. Biarkan wajah baru yang sedang muncul itu tumbuh perlahan. Karena itulah wajah asli yang selama ini tersembunyi di balik segala luka, topeng dan kebisingan dunia. Dan suatu saat nanti, kamu akan berterima kasih pada semua rasa hancur, semua kehilangan, semua perpisahan, dan semua malam yang kamu habiskan sendirian. Karena berkat semua itu, kamu akhirnya bisa bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang tidak ditentukan oleh masa lalu. Dirimu yang tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Dirimu yang berdiri tegak sebagai cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Jiwa terpilih, teruslah berjalan meski kamu tak tahu harus kemana. Karena terkadang arah terbaik bukanlah yang kamu tahu, tapi yang kamu rasakan. Dan jika kamu sudah sampai pada titik ini, ketika dirimu yang lama telah menjauh dan yang baru belum sepenuhnya kamu kenali, maka yakinlah kamu sedang berada di tengah mukjizat. Mukjizat perubahan yang tidak bisa dihentikan siapapun. Bagian 4. Dunia tidak siap dengan versi barumu. Ketika kamu mulai bertransformasi menjadi dirimu yang baru, kamu akan menyadari bahwa bukan hanya kamu yang merasa asing. Dunia pun mulai merasa terguncang oleh keberadaanmu. Mereka yang dulu mengelilingimu mulai mundur perlahan. Mereka yang dulu tertawa bersamamu kini terdiam dalam keraguan. Dan yang lebih mengejutkan lagi,
kamu akan merasakan bahwa dunia tidak siap menerima versi dirimu yang sebenarnya. Jiwa terpilih, ini bukan karena kamu salah, tapi karena sinarmu terlalu terang untuk mata yang masih nyaman dalam gelap. Keberadaanmu yang baru mengusik kenyamanan mereka yang selama ini hidup dalam pola-pola lama. Mereka tidak tahu bagaimana memperlakukanmu. Mereka mencoba memahami, tapi mereka hanya mengenal dirimu yang dulu, yang bisa ditebak, yang bisa diarahkan, yang bisa dimanipulasi. Tapi sekarang, kamu bukan lagi yang mudah ditebak. Kamu menjadi lautan yang dalam, bukan kolam yang dangkal. Kamu menjadi angin yang tenang tapi kuat. Kamu menjadi api yang membakar tanpa suara, tapi mengubah segalanya. Kamu akan disebut terlalu misterius, terlalu tenang, terlalu berbeda, terlalu bukan kamu. Tapi itu karena mereka melihatmu dari lensa masa lalu. Mereka tidak tahu bahwa kamu telah melewati malam-malam yang tidak pernah mereka tempuh. Bahwa kamu telah bertarung dalam sunyi, berdoa dalam luka, dan bangkit tanpa sorakan siapapun. Dan ketika kamu muncul sebagai sosok yang penuh cahaya, mereka tidak tahu harus bagaimana. Karena kamu bukan hanya berubah, kamu menjadi baru. Kamu adalah kebangkitan itu sendiri. Dan kebangkitan selalu membuat takut mereka yang belum siap. Mereka akan mencurigaimu, mereka akan mencoba menarikmu kembali ke versi lama. Mereka akan berkata, kamu berubah. Ya, tentu saja kamu berubah. Karena kamu bukan pohon mati yang berdiri kaku di satu tempat. Kamu adalah benih yang tumbuh, menembus tanah, menantang cuaca, dan menggapai cahaya. Ketika kamu mulai hidup sesuai dengan suaramu sendiri, kamu akan mendapati bahwa keheninganmu menjadi ancaman, bahwa ketenanganmu membingungkan mereka, bahwa caramu menerima luka tanpa keluhan, caramu berdiri tanpa bergantung, caramu menatap dunia dengan mata yang jernih, membuat mereka merasa kecil di hadapanmu, meski kamu tidak pernah berniat untuk meninggikan diri. Jiwa terpilih, dunia lebih mudah menerima kamu yang lemah, kamu yang bingung, kamu yang minta tolong. Karena itu, membuat mereka merasa lebih baik. Tapi, saat kamu menjadi kuat, tanpa harus berteriak, dunia merasa kehilangan kendali atasmu. Dan dalam kebingungan itulah, banyak yang akan memilih menjauh. Biarkan, karena kamu tidak dibentuk untuk disukai semua orang. Kamu dibentuk untuk menjalani takdirmu yang agung. Dan takdir yang agung tidak butuh banyak pengakuan, tapi butuh keberanian untuk terus melangkah meski sendiri. Ingatlah, matahari tidak pernah meminta izin kepada langit untuk bersinar. Ia hanya muncul setiap pagi, membelah gelap tanpa kompromi. Dan begitu juga kamu. Tidak perlu minta maaf atas pertumbuhanmu. Tidak perlu merasa bersalah karena telah meninggalkan versi lama. Tidak perlu ragu untuk berdiri dalam keheninganmu yang suci. Kamu adalah jawaban dari pergolakan batin yang pernah kamu tangisi. Kamu adalah jawaban dari permohonan yang kamu bisikan dalam doa paling sunyi. Kamu adalah janji semesta kepada dirimu sendiri yang dulu pernah hampir menyerah. Dan jika dunia belum siap, biarkan mereka belajar.
karena suatu saat nanti mereka akan datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertanya, bagaimana caramu bertahan? Bagaimana caramu menjadi utuh lagi setelah hancur berkali-kali? Dan saat itu tiba, kamu akan tersenyum, bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena kamu telah memahami bahwa versi barumu bukan untuk dibuktikan, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran dan kasih yang tak tergoyahkan. Jiwa terpilih, teruskan langkahmu. Biarkan dunia menyesuaikan diri, karena kamu telah memilih untuk bangkit. Dan dunia tidak pernah benar-benar siap untuk keajaiban yang lahir dari jiwa yang terluka, namun tidak kalah. Bagian 5. Takdirmu lebih besar dari pengakuan. Jiwa terpilih, ada satu hal yang harus kamu pahami dalam perjalanan ini. Kamu tidak sedang dibentuk untuk disukai semua orang. Kamu tidak sedang dipoles agar mendapat pujian dari dunia. Kamu tidak sedang diasah hanya untuk memperoleh pengakuan dari mereka yang dulu bahkan tidak pernah melihatmu. Apa yang sedang berlangsung jauh lebih besar dari sekadar itu. Kamu sedang dipersiapkan untuk takdirmu. Sebuah takdir yang tidak bisa diukur dengan popularitas, angka, gelar, atau status. Takdirmu bukan sekadar panggung. Takdirmu adalah peran ilahi yang telah ditetapkan semesta sejak awal kamu dilahirkan ke dunia ini. Takdirmu bukan sekadar tempat yang nyaman, tapi medan yang luas yang menuntut kebijaksanaan dan keteguhan. Kamu bukan sekadar makhluk yang sedang mencari tempat di antara orang-orang. Kamu adalah utusan kebaikan yang sedang diarahkan untuk berada di antara takdir-takdir besar, di mana cahaya hatimu akan menjadi jawaban bagi banyak jiwa yang masih tersesat dalam gelap. Kamu mungkin tidak dikenal, kamu mungkin tidak dipuji, bahkan kamu mungkin tidak dianggap oleh banyak orang. Tapi percayalah, keberadaanmu adalah rahmat bagi bumi ini. Getaran keberadaanmu mengubah sesuatu, walau kamu tidak menyadarinya. Setiap langkahmu, setiap kejujuranmu, setiap ketabahanmu adalah doa yang hidup. Dan semesta merekam semuanya, walau dunia diam saja. Kadang kamu bertanya dalam hati, mengapa aku harus melewati semua ini sendirian? Mengapa tak ada yang benar-benar tahu betapa beratnya perjalanan ini? Dan di sanalah kebenaran paling dalam itu bersemayam, bahwa yang kamu jalani bukan untuk ditonton, yang kamu hadapi bukan untuk dipamerkan, karena yang sedang kamu bentuk adalah dirimu sendiri. Kamu sedang membangun sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah kekuatan dari dalam yang hanya bisa lahir dari sunyi dan luka yang tidak disiarkan. Kamu sedang mengakar, dan akar selalu tumbuh ke dalam tanah, tidak terlihat, tidak diketahui. Tapi dari akar itulah pohonmu kelak akan tumbuh menjulang tinggi, tak tergoyahkan oleh badai, tak runtuh oleh waktu. Jiwa terpilih, jangan kejar pengakuan, karena pengakuan sejati tidak perlu dikejar. Ia datang ketika kamu sudah tidak lagi membutuhkannya. Ketika yang kamu lakukan bukan lagi demi dilihat, tapi karena kamu tahu itu adalah jalanmu.
ketika kebenaran dalam jiwamu lebih penting daripada komentar manusia, ketika damai dalam hatimu lebih berarti daripada aplaus dari keramaian. Lihatlah alam. Gunung tidak meminta untuk disebut tinggi. Ia hanya berdiri dalam sunyi, tapi semua orang tahu di mana letaknya. Sungai tidak berteriak bahwa ia penting, tapi semua kehidupan bergantung padanya. Demikian pula dirimu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu hanya perlu menjadi. Semesta telah menuliskan sesuatu yang besar dalam dirimu. Sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Tapi setiap rasa sakit, setiap penolakan, setiap kesendirian yang kamu jalani, semuanya sedang menyiapkan wadah dalam dirimu agar kamu cukup kuat menerima apa yang akan datang. Dan yang akan datang bukan main-main. Itu sebabnya ujianmu pun tidak biasa. Kamu adalah calon pemimpin bagi jiwamu sendiri. Calon penjaga bagi mereka yang belum bangun. Calon cahaya bagi dunia yang masih berkabut. Tapi sebelum kamu bisa menjalankan itu, kamu harus dibebaskan terlebih dahulu dari kebutuhan akan pujian. Karena hanya mereka yang tidak lagi haus pengakuanlah yang mampu memimpin dengan kejernihan hati. Kamu bukan penghibur. Kamu bukan pencari tepuk tangan. Kamu adalah penyembuh. Dan penyembuh sejati datang dalam diam, membawa kehangatan, bukan keramaian, membawa kehadiran, bukan sensasi. Jadi, ketika kamu merasa dunia tidak melihatmu, ingatlah, semesta sedang menyembunyikanmu agar kamu tidak rusak oleh sorotan sebelum waktunya. Karena saat waktumu tiba, kamu akan muncul bukan sebagai bintang yang bersinar sebentar lalu padam, tapi sebagai matahari yang sinarnya menerangi banyak kehidupan tanpa meminta bayaran apapun. Jiwa terpilih, takdirmu lebih besar dari pengakuan, lebih mulia dari popularitas, lebih agung dari keinginan untuk dipuji. Dan ketika kamu mulai benar-benar menerima itu, maka takdirmu akan datang menghampirimu. Bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu telah menjadi pantas untuk menerimanya. Bagian 6. Kamu akan menjadi yang mereka cari-cari selama ini. Jiwa terpilih akan datang hari ketika dunia yang dulu mengabaikanmu, kini justru mencarimu. Bukan karena kamu berteriak, bukan karena kamu mengejar mereka, tetapi karena kamu telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Keberadaanmu akan menjadi jawaban dari pertanyaan yang selama ini mereka tak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Kamu akan menjadi cermin, tempat mereka akhirnya melihat kekosongan dalam diri mereka sendiri dan ingin belajar dari cara kamu mengisinya dengan cahaya. Kamu bukan lagi sosok yang mereka kenal. Kamu bukan lagi pribadi yang mereka anggap lemah, terlalu sensitif, terlalu pendiam, terlalu aneh. Karena sekarang semua itu berubah menjadi kekuatan. Kepekaanmu menjadi ketajaman hati. Kesendirianmu menjadi keteguhan batin. Luka-lukamu menjadi pelajaran hidup. Dan diam-diam, mereka ingin tahu bagaimana kamu bisa sampai ke titik ini. Kamu akan jadi tempat bertanya. Akan ada banyak yang diam-diam mengamati cara kamu berjalan di atas jalan penuh badai, namun tetap tegak. Akan ada yang penasaran
bagaimana kamu tetap bisa tenang ketika hidup seperti membakar seisi harapan? Mereka akan datang kepadamu bukan untuk memberi tepuk tangan, tapi untuk mencari arah. Karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu, sebuah kematangan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dilahirkan lewat penderitaan yang kamu peluk dengan sabar. Kamu akan menjadi rumah bagi mereka yang tak tahu kemana harus pulang. Bukan karena kamu mengerti segalanya, tapi karena caramu menerima segalanya membuat mereka merasa tenang. Caramu mendengarkan, caramu berbicara dengan hati, caramu tidak menghakimi, itulah yang akan membuatmu dicari. Jiwa terpilih, kamu akan menjadi seseorang yang tidak mereka sadari telah mereka tunggu-tunggu. Seperti oase di tengah padang kehidupan yang panas. Seperti jendela yang terbuka ketika semua pintu tertutup. Seperti pelita kecil yang cukup untuk menuntun banyak jiwa dalam kegelapan. Tapi ingatlah satu hal penting. Kamu menjadi seperti ini bukan karena ingin mereka cari. Kamu menjadi seperti ini karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Kamu memilih untuk tetap bangkit meski tidak ada yang melihat. Kamu memilih untuk tetap mencintai meski hatimu pernah hancur. Kamu memilih untuk tetap percaya meski semua alasan untuk percaya telah dirampas, dan itu yang membuatmu berharga. Bukan gelar, bukan pengakuan, bukan prestasi yang dipajang di dinding, tetapi ketangguhanmu untuk bertahan, bahkan ketika kamu sendiri hampir tidak percaya kamu bisa. Ketulusanmu untuk tetap memberi, bahkan ketika kamu pernah dikosongkan. Kebaikanmu yang tak kamu siarkan, tapi terasa oleh mereka yang menyentuh jiwamu. Saat waktumu tiba, kamu tidak perlu berusaha keras untuk membuktikan siapa dirimu. Energi keberadaanmu akan menjadi bukti itu sendiri. Dan orang-orang akan tahu bahwa kamu bertahan, kamu tumbuh. Kamu tidak hanya hidup, kamu bangkit. Kamu tidak hanya melanjutkan hari, kamu mengubah arah. Mereka akan mencarimu, tapi bukan karena kamu sempurna. Justru karena kamu nyata. Dan dalam pencarian mereka itu, kamu akan menjadi penanda bahwa harapan masih ada. Bahwa luka bisa sembuh. Bahwa jiwa yang pernah dibungkam bisa bersuara lagi. Bahwa seseorang yang pernah hancur bisa menjadi pusat cahaya bagi orang lain. Jiwa terpilih. Tidak semua orang akan memahami perjalananmu, tapi mereka akan merasakannya. Dan ketika mereka datang padamu, jangan sombong. Jangan marah pada masa lalu. Jangan katakan, "Dulu kamu kemana?" Tapi sambutlah dengan kasih. Karena itulah alasan kamu dibentuk untuk menjadi tempat pulang bagi yang tersesat, tempat berteduh bagi yang lelah, tempat tenang bagi yang tak tahu arah. Kamu adalah jawaban yang mereka cari-cari, tapi hanya mereka yang membuka hati yang akan mampu melihat siapa kamu sebenarnya. Dan itulah keindahan takdirmu. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk ditemukan. Bukan untuk bersinar sendiri, tapi untuk menjadi cahaya yang menghidupkan jalan bagi banyak jiwa lainnya. Bagian 7. Kamu tidak akan mengenali dirimu, tapi jiwamu akan menyambutmu.
Akan tiba hari yang tenang, mungkin saat langit tidak terlalu cerah, atau ketika malam datang tanpa suara. Kamu duduk sendiri, tidak ada yang istimewa di sekelilingmu, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya kamu dan keheningan. Dan di tengah keheningan itu, kamu menyadari sesuatu yang membuat dadamu terasa hangat. Bahwa kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu akan menatap tanganmu, mendengar suaramu, melihat caramu bersikap terhadap dunia, dan kamu akan tersenyum kecil dalam batinmu. Bukan karena bangga, tapi karena kagum. Pada perjalanan yang telah kamu tempuh, pada luka yang telah kamu peluk, pada badai yang telah kamu lewati. Dan kamu akan sadar, aku telah berubah, aku telah menjadi. Namun lucunya, kamu tidak akan bisa menjelaskan seperti apa kamu sekarang, karena kamu sudah terlalu jauh dari definisi yang lama. Kamu bukan lagi kumpulan kebiasaan lama. Bukan lagi kumpulan nama, gelar, atau status yang dulu kamu pikir menentukan dirimu. Kamu telah menjadi versi dirimu yang lebih dalam, lebih kuat, lebih penuh cahaya. Versi yang bahkan kamu sendiri tidak mengenalinya saat awal perubahan itu datang. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Satu hal yang justru kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jiwamu. Jiwamulah yang akan menyambutmu seperti sahabat lama yang sudah menunggu terlalu lama. Ia akan berkata dalam bisikan, akhirnya kamu kembali. Bukan ke masa lalu, tapi ke inti dari siapa dirimu yang sejati. Dan saat itu, kamu tidak lagi butuh validasi dari luar, tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu tahu, kamu telah pulang ke dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih, inilah esensi dari semua perjalananmu. Bukan agar kamu menjadi seseorang yang hebat di mata dunia, tapi agar kamu menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Supaya kamu bisa duduk dalam tenang, bahkan ketika dunia sedang gaduh. Supaya kamu bisa tetap berdiri kokoh, bahkan ketika semua orang meragukanmu. Supaya kamu bisa mencintai dirimu dengan tulus, tanpa syarat apapun. Dan ketika kamu telah sampai di titik ini, kamu akan melihat dunia dengan mata yang baru. Kamu tidak akan lagi sibuk menuntut cinta dari luar, karena cinta itu kini tumbuh dari dalam. Kamu tidak akan lagi berlari mengejar pengakuan, karena kamu tahu kamu sendiri adalah bukti hidup dari sebuah proses ilahi yang luar biasa. Kamu akan tersenyum kepada mereka yang dulu meremehkanmu, bukan karena ingin membalas, tapi karena hatimu kini terlalu lapang untuk menyimpan dendam. Kamu akan memaafkan mereka yang melukaimu, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena jiwamu tidak ingin membawa beban apapun dalam perjalanan selanjutnya. Kamu akan melihat kesulitan hidup bukan lagi sebagai hukuman, tapi sebagai pelatihan jiwa. Kamu akan merangkul kegagalan sebagai bagian dari kurikulum langit. Dan kamu akan sadar bahwa semua yang terjadi selama ini, rasa sakit, penolakan, kesendirian, kehilangan, semuanya adalah cara semesta mengantarmu ke titik ini. Dan ketika kamu memandang ke depan, kamu akan melihat jalan baru terbentang. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang kini terasa benar. Jalan yang tidak selalu dipenuhi bunga, tapi selalu dipenuhi makna.
Jalan yang akan membuatmu tumbuh lebih tinggi, bukan karena kamu ingin terlihat tinggi, tapi karena akarmu sudah menembus begitu dalam ke tanah keheningan. Jiwa terpilih, jangan heran jika kamu tidak mengenali dirimu sendiri. Itu pertanda bahwa kamu telah meninggalkan versi lama yang penuh luka, takut, dan pura-pura kuat. Sekarang kamu adalah jiwa yang utuh, yang tidak lagi sibuk menjadi siapapun, tapi hadir sebagai dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan sejati. Bukan kemenangan yang dirayakan dengan pesta, tapi yang dirayakan dalam hening, bersama semesta, bersama jiwamu, dan bersama cahaya yang tak pernah padam di dalam hatimu. Kamu telah menjadi, kamu telah pulang, kamu telah sampai. Selamat datang, jiwa baru yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Dunia sedang menantimu, bukan sebagai versi yang lama, tapi sebagai cahaya yang tak tergantikan. Jiwa terpilih, jika kamu telah membaca hingga bagian ini, maka itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah getaran halus dari langit yang menuntunmu untuk melihat ke dalam, menelusuri lorong-lorong batinmu, dan menyentuh inti dirimu yang sesungguhnya. Kamu tidak sedang membaca narasi biasa. Kamu sedang menyimak perjalanan dirimu sendiri, yang selama ini mungkin kamu lupakan, kamu pendam, atau kamu anggap terlalu berat untuk dihadapi. Tapi kini, kamu telah sampai pada kesadaran bahwa kamu bukan siapa yang mereka katakan. Kamu bukan kumpulan luka, bukan sisa dari kegagalan, bukan bayangan dari masa lalu. Kamu adalah awal baru yang telah lama ditunggu oleh semesta. Kamu adalah kebangkitan dari kesunyian yang penuh makna. Kamu adalah jawaban dari doamu sendiri, yang dulu kamu bisikan sambil menangis tanpa suara. Jangan ragukan lagi dirimu, karena semua luka yang kamu lewati telah menjelma menjadi cahaya. Semua kesendirian yang kamu peluk kini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan semua pertanyaan yang dulu mengganggumu, kini mulai menemukan jawabannya di dalam dirimu sendiri. Kamu telah menjadi seseorang yang bahkan tidak kamu kenali, tapi jiwamu mengenalmu. Ia menyambutmu kembali dengan pelukan yang penuh cinta. Dan kini kamu bukan lagi makhluk yang bertahan. Kamu adalah pemimpin bagi hidupmu sendiri. Kamu bukan lagi jiwa yang terluka. Kamu adalah penyalur kekuatan bagi mereka yang belum menemukan jalan. Kamu bukan lagi yang mencari. Kamu adalah yang telah ditemukan oleh takdir. Biarkan dunia melihatmu atau tidak. Biarkan mereka memahami atau terus bertanya. Tugasmu bukan membuat semua orang mengerti. Tugasmu adalah terus menjadi terang, meski hanya satu lilin dalam malam yang panjang. Karena terang sejati tidak pernah menunggu panggung. Ia hanya menyala, dan itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Dan jika dalam perjalananmu nanti kamu kembali merasa sendiri, ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang tak terlihat yang terus membimbingmu. Ada semesta yang sedang menata semuanya di balik layar. Ada masa depan yang sudah menunggumu, dengan pintu-pintu keajaiban yang mulai terbuka satu demi satu.
teruslah melangkah dengan kepala tegak dan hati terbuka, karena jalanmu kini bukan lagi jalan yang lama. Kamu bukan hanya sedang berjalan, kamu sedang kembali ke takdirmu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, kirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima transformasi ini dengan sepenuh jiwa. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar 77. Agar semesta tahu bahwa salah satu jiwa terpilih telah bangkit, dan dunia akan segera berubah karenamu.